Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia. Berikut ini kami ingin mempraktekkan coaching dengan alur Tirta pada modul 2.3 coaching dengan untuk supervisi akademik. Kami dari kelompok 7 Kabupaten Indramayu, fasilitator Bapak Adam Senjaya dan pengajar praktek Bapak Haji Ali Subandi. Berikut ini sebagai peran coach yaitu Pak Teguh Sriwardana, sebagai coachee yaitu Ibu Yayi Rahmawanti dan saya pengamat Damir. Mari kita bersama-sama mengikuti alur dialog Tirta yang akan dikemukakan oleh beliau berdua. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu. Ada waktu nggak ya Pak? Soalnya saya mau curhat nih. Siap mangga deh. Dipersilakan. Apa yang mau disampaikan? Ini Pak, aku lagi ada masalah gitu ya Pak ya. Saya kan sibuk banget nih Pak ya. Saya tuh harus mengerjakan tugas dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Ibu bisa nyampaikan apa saja tugasnya yang bisa menjadikan ibu itu? Iya Pak. Saya kan selain ngajar ya Pak ya, saya juga kan ibu rumah tangga dengan 5 anak ya. Ditambah lagi saya punya usaha sampingan. Ditambah lagi sekarang saya ikutan CGP. Tahu sendiri kan Pak, CGP itu kan banyak banget tugasnya. Dan di situ saya keteteran waktu saya Pak. Luar biasa ya Bu ya. Ibu jadi guru, ibu rumah tangga dengan 5 anak, bisnis sampingan, sekarang ikut CGP. Luar biasa, pasti. Jangan itu. Bu, dalam pertemuan ini apa yang ingin Ibu sampaikan? Apa yang tujuannya apa? Saya berharap dari pertemuan kita ini saya tuh bisa menemukan solusi ya Pak ya untuk masalah saya itu. Menurut Ibu apa hambatan-hambatan dari semua itu? Hambatan saya tuh kesusahan Pak dalam mengatur waktu ya. Ditambah lagi misal ketika tugas di CGP numpuk, saya juga harus menerima banyak pesanan ya. Ditambah lagi saya juga harus ngurusin anak dan suami saya juga butuh perhatian ya Pak ya. Itu yang bikin saya kesulitan sekali itu Pak. Jadi makanya tuh suka ngerjain tugas-tugas tuh suka keteteran seperti itu. Tugas itu berdasarkan dia Bu ya. Jika ditanya posisi Ibu 1 sampai 10 ini berada di posisi mana dalam kondisi saat ini? Kondisi saya saat ini ya sekitar 4 sampai 5 lah Pak ya. Makanya saya tuh sekarang tuh lagi bener-bener keteteran banget. Ibu solusinya apa untuk mengatasi masalah ini? Kalau saya pikir solusi saya itu satu-satunya ya memang saya tuh harus bisa mengatur waktu ya. Kira-kira antara tugas di CGP, tugas saya sebagai pendidik, tugas saya sebagai orang tua di rumah, anak istri gitu kan, suami maksud saya, semuanya tuh bisa berjalan dengan baik seperti itu. Berarti intinya mengatur waktu ya Bu? Ya, mengatur waktu Pak. Nah, strategi apa nih yang Ibu akan lakukan untuk mungkin saya akan membuat jadwal atau menempel jadwal tugas-tugas CGP beserta budgetnya. Terus juga saya akan membuat daftar skala prioritas, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa saya kerjakan nanti. Selain itu juga mungkin saya harus lebih bisa memfokuskan kepikiran saya ya ke mindfulness gitu, kesadaran penuh dengan tugas dan kewajiban saya seperti itu. Jadi nanti yang dilakukan membuat skala prioritas, kemudian pasang jadwal,
kemudian jadi akan tahu judulnya kapan gitu ya Bu ya. Iya. Lalu apa ukuran dari keberhasilan rencana ini? Ukuran keberhasilan saya itu mungkin ya Pak ya, ketika tugas-tugas CGP itu semuanya bisa saya serahkan sebelum waktu due date ya. Terus usaha sampingan saya juga berjalan lancar, suami dan anak-anak saya juga di rumah juga tidak kekurangan perhatian saya seperti itu. Anak didik saya di sekolah juga semuanya bisa saya didik dengan baik seperti itu. Bagus sekali. Nah setelah Ibu merencanakan itu, kemudian ada ukuran-ukurannya. Nah, mulai kapan nih Ibu akan melakukan ini? Kayaknya secepatnya Pak. Mungkin besok atau lusa saya harus sudah memasang jadwal kegiatan CGP saya beserta due date-nya, dan saya juga akan membuat daftar agenda kegiatan saya. Jadi mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu dan mana yang bisa saya kerjakan di kemudian hari seperti itu. Nah dalam rangkaian proses ini kan ada banyak program ya Bu ya. Kira-kira apa nih? Bagaimana antisipasi? Untuk mengatasi semua gangguan yang itu mungkin saya akan fokus dengan kesadaran penuh gitu, dengan semua tugas-tugas kewajiban saya harus saya kerjakan terlebih dahulu. Saya harus sadar itu seperti itu. Jadi memfokuskan pikiran saya, mindfulness apa ya, kayak seperti itu. Bagus sekali Bu ya. Mindfulness ya Bu ya, sadar penuh akan tugas dan kewajiban kita. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Mungkin saya akan bersungguh-sungguh dengan tadi setelah saya membuat skala prioritas, daftar agenda tugas mana yang lebih dahulu, saya akan bersungguh-sungguh melaksanakan melaksanakan jadwal-jadwal itu supaya semua pekerjaan dan tugas-tugas saya bisa terlaksana dengan baik seperti itu. Jadi komitmen ya Bu ya. Komitmen harus. Lalu siapa nih yang bisa menjaga dalam menjalankan komitmen? Mungkin yang pertama kali saya mintain bantuan itu suami saya. Selain sebagai pengingat tugas-tugas saya, juga mungkin suami saya juga bisa membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas saya yang lainnya yang bisa saya tinggal, yang bisa diserahkan ke suami, mungkin saya serahkan ke suami seperti itu. Terus saya juga mungkin akan mengajak rekan sejawat saya, kepala sekolah, untuk membantu mengingatkan saya untuk tugas-tugas saya sudah terlaksana atau belum seperti itu. Luar biasa Ibu ya, punya suami yang ganteng, baik hati, bisa bekerja sama, kepala sekolah yang baik, kemudian teman-teman yang bisa, luar biasa. Dari percakapan ini apa yang Ibu rasakan? Saya sekarang lebih lega ya Pak ya, akhirnya saya tuh bisa menemukan solusi terhadap permasalahan saya seperti itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Nanti kalau diperlukan lagi. Terima kasih banyak Pak. Salam dan bahagia ya Bu ya. Ya siap Pak. Terima kasih banyak. Demikian Bapak Ibu guru semuanya yang ada di Indonesia, percakapan coaching dengan alur cerita yang dibawakan oleh Pak Teguh dan Ibu Yai. Berikut ini saya sebagai pengamat atau supervisor akan menilai sesuai dengan rubrik yang diberikan oleh kami. Ada 3 poin. Yang pertama pra supervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca percakapan. Untuk pra supervisi ada 4 poin. Kami nilai bahwa mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching alur tirta. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan. Di coach juga sudah menanyakan kepada coachee tentang kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan dalam percakapan tersebut. Yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi. Nah, dalam hal ini juga sudah sesuai
prinsip-prinsip dari coaching. Yang keempat, menanyakan indikator tercapai dari tujuan hubungan yang diinginkan. Ya, itu juga sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Observasi dalam hal ini ada satu poin, yaitu mencatat yang terlihat dan terdengar pada saat rekan CGT melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi-asumsi. Fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Dalam yang ini saya sudah mencatat apa saja, si coach sudah mencatat apa saja yang sudah dilakukan. Dalam pengamatan ini, yang pertama, kehadiran penuh Bapak Ibu guru semuanya antara coach dan coachee itu sudah presence, artinya sudah melakukan keterikatan. Dalam hal ini kehadiran penuh di saat percakapan. Jadi si antara coach dengan coachee tidak melakukan aktivitas lain kecuali percakapan tentang masalah yang dihadapi coachee dan solusinya. Yang kedua, si coach juga sudah melakukan sebagai pendengar aktif, ya. Lebih banyak mendengarkan, lebih banyak merespon daripada berbicara. Dalam hal ini juga beliau dijauhkan dari asumsi-asumsi dasar yang awalnya kepada si coachee, yaitu juga tidak melabeli si coachee itu dengan label-label yang sudah ada sebelumnya, seperti mungkin coach itu malas, coachee itu malas, coachee itu tidak mau berusaha untuk mencari solusi tersendiri, ya, itu sudah dijauhkan. Kemudian si coach juga membantu coachee untuk mengasosiasikan apa-apa saja yang perlu dikait-kaitkan dengan permasalahan tersebut dan solusinya. Jadi itu dalam hal ini si coach sudah bisa menjadi pendengar yang aktif. Kemudian tentu saja yang ketiga juga si coach berusaha mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Dalam hal ini sudah si coach membimbing si coachee untuk menemukan solusinya tersendiri dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan indikatornya atau indikasinya si coachee sudah bisa menentukan rencana, waktu, dan siapa yang bertanggung jawab dalam penyelesaian problem atau masalah yang dihadapi. Berikutnya, yang keempat poinnya, mendengarkan dengan rasanya. Ya. Rasa ini artinya receive errornya, yaitu si coach sudah mau mendengarkan atau menerima segala informasi dari si coachee. Jadi sudah sangat bagus ini. Kemudian si coachee juga mengapresiasi keterbukaan dari si coach juga Pak Teguh sudah mengapresiasi apa-apa yang disampaikan oleh si coachee tanpa membatasi. Jadi secara terbuka, ya, transparan apa saja yang perlu dibicarakan. Yang ketiga yaitu si coach juga merangkum, apa saja hal-hal penting yang nanti perlu dibicarakan. Kemudian hari ini juga nanti ada hubungannya dengan ajukan pertanyaan atau AS. Jadi sudah mendengarkan ini dengan rasa sudah terpenuhi semua, ya. Nah, dari ketiga alur tersebut memang sudah sesuai dengan alur kita yang kita pelajari di modul 2.3, ya. Nah, kemudian pada sesi poin ketiga pasca percakapan, Bapak Ibu, yang ada 3 poin. Poin yang pertama menanyakan apa saja yang sudah dilakukan. Nah, ini juga si coach sudah melakukan apa-apa saja yang sudah dilakukan oleh coachee dalam hal penyelesaian masalah waktu tersebut, pengerjaan tugas-tugas tersebut, ya. Kemudian menyampaikan catatan hasil observasi. Nah, ini sebenarnya ini sudah dilakukan namun belum sesuai, ya. Coach juga harus lebih detail lagi mencatat apa-apa saja yang perlu diberikan atau yang perlu diketahui oleh coachee, ya. Yang terakhir menanyakan kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan lebih lanjut, ya, oleh si coachee. Ini juga sudah sesuai namun perlu dikembangkan lagi. Dalam hal ini si coach atau Pak Teguh itu seharusnya mengemukakan hal-hal apa saja yang perlu dikembangkan dalam mendukung kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Yayi Rahmawati sebagai coachee. Demikian pengamatan saya dalam hal praktek coaching dengan alur kita di modul 2.3 supervisi coaching dengan alur supervisi akademik. Bapak Ibu guru hebat semuanya yang dari Indonesia, demikian percakapan kami. Kami bertiga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan
waktu yang Bapak berikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus ada ini. Ada speakernya. Kurang santer kayaknya saya tadi. Nggak tahu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat. Tadi kita sudah menyaksikan praktek pertama. Sekarang kita akan menyaksikan praktek yang kedua yang akan diperankan oleh Pak Teguh sebagai coachnya dan Pak Damir sebagai coachnya dan saya sendiri Yayi Rahmawati sebagai pengamat. Mari kita saksikan praktek kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Damir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan hari ini saya ingin ngobrol. Ada waktu, Pak? Alhamdulillah ada, saya free, Pak. Makasih Pak. Jadi kebiasaan setiap guru saya sedang mengalami. Iya. Saat ini saya sedang mengalami keadaan yang kurang mengenakan. Sedang banyak masalah di sekolahan, banyak tugas. Iya. Saya sebagai guru dengan 32 jam, kemudian tugas tambahan wakaset kesiswaan, kemudian sedang banyak-banyaknya kegiatan OSN, kemudian MLS 2N, kemudian akreditasi juga, Pak. Iya. Di samping itu juga ada kegiatan di rumah sebagai Sibuk sekali, Pak, ya. orang tua, Iya. Pak. Nah, oke. Dari kegiatan-kegiatan itu Pak Teguh ya, banyak sekali sebenarnya kesibukan Pak Teguh. Nah, sebelum kita berlanjut ke pembicaraan lebih lanjut, saya ingin menanyakan dulu nih, apa tujuan atau poin yang ingin kita capai dalam pembicaraan kali ini supaya kita fokus terhadap masalah atau solusi yang ingin Pak Teguh cari di permasalahan ini. Saya pengen bisa membagi waktu, Pak, memanajemen waktu agar tugas-tugas di sekolah juga dengan tugas-tugas di rumah itu tidak saling tumpang tindih. Saya bisa mengerjakan semuanya tepat waktu begitu, Pak. Oke ya. Nah, kalau saya lihat atau kita perhatikan Pak Teguh, permasalahan atau waktu-waktu atau prioritas penyelesaian masalah yang ingin Pak Teguh sampaikan saat ini, kondisi awal kira-kira kalau saya skala dari 1 sampai 10 itu kira-kira Pak Teguh pada posisi yang mana? Karena sedang padat-padatnya pekerjaan tugas, mengajar, kemudian di sela-sela mengajar saya juga mengerjakan kegiatan lain, persiapan OSN, AKS 2N, dan lain sebagainya. Posisi saya mungkin di 6, 5 atau 6 begitu. Jadi kira-kira tidak terlalu buruk sih ya, juga memang perlu peningkatan ya Pak. Kalau posisi 5 atau 6 itu memang kita ada sesuatu yang harus kita prioritaskan sehingga nanti level bisa posisi 8 atau 10 ya. Memang Pak Teguh mungkin untuk manajemen waktu itu di saat saya sendiri merasakan itu sebagai warga kurikulum di sekolah, pada saat tertentu kita bisa kerepotan mana dulu prioritas yang harus kita utamakan dalam penyelesaiannya itu. Jadi apakah mengajar dulu, apakah kegiatan lomba-lomba dulu, atau juga barangkali tugas-tugas di rumah yang saling pada saat itu langsung langsung berpengaruh terhadap mood kita dalam menyelesaikan. Nah, mungkin saja ini di sini juga
Pak Teguh punya hambatan dulu, hambatan atau halangan yang kira-kira bisa menimbulkan semacam penyelesaian lah dalam permasalahan yang Pak Teguh lakukan. Hambatannya apa, dan kalau ada solusi juga kira-kira solusinya bagaimana? Hambatan saya belum bisa membagi waktu dengan baik. Iya. Kemudian yang kedua komunikasi. Jadi solusi yang bisa saya lakukan adalah mengatur waktu, memanajemen waktu, dan harus berkomunikasi yang baik, memperbaiki komunikasi saya ya dengan teman-teman guru, tim saya, kemudian dengan istri saya kalau berada di rumah dan anak-anak saya. Jadi tadi ada dua ya, manajemen waktu dan satu lagi apa tuh? Manajemen waktu dan komunikasi. Dua hal ini ya. Nah, kalau hambatannya apa? Iya, hambatan yang ada sangat yang besar yang muncul yang menyebabkan kita itu sulit sekali menyelesaikan masalah itu. Ya, keadaan diri saya ya Pak, yang itu tadi Pak, waktu itu tadi Pak, manajemen waktu, prioritas, mungkin prioritas ya Pak, prioritas itu yang harus saya segera perbaiki. Oke ya, jadi prioritas Pak Teguh sendiri secara langsung sudah punya solusinya, ada prioritas ya. Nah, kira-kira solusi yang Pak Teguh lakukan apa kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu? Kalau tadi kan hambatan, nah kira-kira solusinya manajemen waktu. Betul, rencana saya seperti itu Pak. Manajemen waktu ya, dengan cara seperti apa Pak? Saya harus ini mungkin Pak, membuat skala prioritas ya, mana yang penting dulu, mana waktu yang mendesak dulu. Kemudian saya harus membagi tim, ini harus bekerja sama dengan tim ya Pak. Prioritas. Nah, kira-kira dari permasalahan tadi, kira-kira dari sebagai wakasen, kemudian juga keluarga, kemudian juga apalagi lomba-lomba. Yang kira-kira pada saat sekarang prioritas yang mana dulu yang mau diselesaikan? Iya. Kalau minggu ini Pak, kemarin itu sudah melaksanakan seleksi OSN Pak, tingkat sekolahannya. Berarti itu yang harus saya dahulukan ya Pak ya. Dahulukan berarti Pak Teguh harus mendahulukan yang seleksi OSN dulu ya, karena nggak bisa diundur-undur lagi yang nanti. Kalau kalau yang lain mungkin nggak bisa ya, digeser-geser sedikit. Nah, kemudian bagaimana hal dengan masalah komunikasi nih Pak Teguh? Tadi kan permasalahannya di komunikasi juga. Komunikasi itu yang dimaksud komunikasi dengan siapa? Dengan rekan sejawat, dengan keluarga, atau dengan anak-anak? Yang dimaksud komunikasi itu? Kalau komunikasi tentang kegiatan di sekolah, saya komunikasikan dengan rekan-rekan saya. Biasanya di sekolah itu sudah ada tim Pak. Oh, iya. Nah, saya berarti harus memperbaiki komunikasi saya dengan tim saya. Berarti udah ada dua nih Pak Teguh. Yang pertama tadi prioritas ya sebagai untuk mendahulukan program mana saja yang dikerjakan. Nah, yang kedua komunikasi, berarti kemampuan kompetensi di luar yang utama ada komunikasi. Dan memang komunikasi itu sangat penting ya Pak Teguh ya. Apapun pekerjaan kita, kalau kita komunikasikan dengan teman-teman sejawat, dengan orang yang yang terlibat dengan tim kita, mungkin pekerjaan atau kegiatan yang kita laksanakan terasa lebih ringan. Nah, kemudian sekarang setelah Pak Teguh sudah sudah bisa memberikan solusi, sudah membuat rencana, kira-kira yang bertanggung jawab ini siapa? Yang ikut bertanggung jawab. Tentu saja kalau kegiatan di sekolahan, saya sebagai
fase kesiswaan menangani tentang Iya. kegiatan-kegiatan OSN Iya. atau S2N, berarti kan saya Pak ya. Iya, Pak Teguh sendiri terus. Kemudian dengan tim-tim saya. Berarti ada timnya ya. Oke, berarti ada timnya kan kita bagi ya. Yang itu. Kemudian kalau yang Kalau kegiatannya di rumah, Iya, di rumah berarti. kan saya dengan Istri istri ya. sama anak-anak. Iya. Nanti akan saya coba libatkan, komunikasikan, tanggung jawab kita bagi bareng-bareng, kerjakan bersama-sama gitu Pak. berarti udah ada solusi dan rencananya dan juga yang bertanggung jawab. Saya kira apa yang Pak Teguh ungkapkan tadi sudah ada solusi dari permasalahan manajemen waktu. Nah, bagaimana perasaan Pak Teguh sekarang? Perasaan saya lega sekali Pak. Ya, Tadi udah. saya baru kesini tuh masih puyeng-puyeng gini, pusing saya tuh Iya, Pak. iya. Kesini ketemu Pak Damir, ngobrol curhat. Kok ya bisa muncul sendiri gitu Pak. Nah, Gitu. itu bukan karena saya Pak Teguh ya, karena memang kadang-kadang kita juga butuh teman untuk curhat, sharing. Pada dasarnya kita sendiri sebenarnya punya masalah dan juga punya prioritas rencana atau solusi. Cuma memang kadang-kadang kita butuh kepastian atau butuh penguatan dari orang lain yang kita anggap mampu lah. Nah, dan dalam hal ini saya posisinya sama dengan Pak Teguh sebagai mitra ya. Jadi jangan anggap saya sebagai orang yang mempunyai kemampuan lebih baik dan lain sebagainya, itu jangan. Jadi kita hanya mitra. Jadi kita butuh teman untuk berbagi pengalaman. Barangkali itu ya. Mungkin ada masalah lain Pak Teguh. Cukup Pak, sepertinya itu ya. Itu terima kasih sekali Pak. Iya, sama-sama. Tapi paling tidak nanti kalau ada masalah lagi tuh Pak, Boleh. saya sebelum Pak Damir, saya akan stop dulu. Ya. Stop berpikir, atur nafas Oh iya, gitu ya. teknik stop yang sudah kita Betul. pelajari ya di modul 2.3 itu. Nanti kalau saya tidak bisa menyelesaikan, saya kembali ke Pak Damir mencari Silakan. teman Ya, curhat lagi. nanti sebaliknya juga saya, nanti kalau saya ada masalah, Siap. nanti bisa ngobrol dengan Pak Teguh. Itu aja. Nah, cukup ya. Terima kasih Pak Damir. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Damir. Sama-sama. Luar biasa Pak Damir. Demikian praktek kedua dari coach Pak Teguh dan coachnya Pak Damir. Hasil pengamatan saya, pengamatan terbagi menjadi 3, prasupervisi, observasi, dan pasca percakapan. Yang prasupervisi mendiskusikan rubrik penilaian percakapan coaching. Menurut saya dari praktek yang kedua tadi sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Udah ada terlihat kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coachingnya tersebut. Yang kedua, menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan. Di sini coach Pak Damir sebagai coach sudah menunjukkan kompetensinya sebagai coach, yaitu memberikan kehadiran penuh presence. Selama percakapan tadi, Pak Damir terlihat tidak melakukan aktivitas apapun kecuali hanya mendengarkan Pak Teguh yang sebagai coachingnya. Terus yang kedua, coach juga sudah melakukan interaksi aktif dengan coach dengan cara menanyakan pertanyaan yang berbobot. Kemudian coach juga sudah merangkum dari apa yang disampaikan oleh coach. Coach juga sudah mendengarkan coach dengan rasa, yaitu menerima informasi dari coach. Coach juga sudah mengapresiasi, kemudian coach sudah merangkum, dan coach juga sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang keempat, yang ketiga, menanyakan bagian kompetensi mana yang spesifik ingin diobservasi. Coach sudah melakukan pertanyaan yang lebih spesifik sehingga memancing coach untuk
memancing coach untuk mengembangkan kompetensi yang ingin dikembangkan. Yang keempat, menanyakan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan. Sebelum melakukan teknik coaching, coach sudah menanyakan beberapa tujuan yang ingin dicapai dari percakapan yang tadi disampaikan. Observasi, mencatat dan terlihat dan terdengar pada saat rekan CGP melakukan coaching yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Dari praktek tadi, coach sudah melakukan teknik coaching dengan baik tanpa ada melabeli. Si coach tanpa melabeli, terus juga si coach juga tanpa tidak memiliki rasa dia itu memiliki kemampuan atau keahlian yang lebih baik dari si coach, sehingga terjalin kemitraan dan kesetaraan antara coach dan coach. Yang selanjutnya, pasca percakapan, menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pada praktek yang kedua tadi, coach sudah menanyakan kepada coach indikator keberhasilan apa yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan direncanakan oleh si coach. Yang ketujuh, menyampaikan catatan hasil observasi berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan. Si coach ketika dalam melakukan teknik coaching sudah bagus, sudah melakukan teknik coaching sesuai dengan prinsip coaching. Yang kedelapan, menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi dilakukan. Si coach sudah berhasil, sudah bagus, sudah sesuai melakukannya sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu dengan memaksimalkan kompetensi yang ingin dicapainya. Coaching secara keseluruhan, coach sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik dengan baik dengan menggunakan alur tirta, yaitu dengan mengidentifikasi, menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian juga membuat rencana aksi serta tanggung jawab. Demikian praktek yang kedua. Terima kasih Bapak Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Indramayu sebagai fasilitator Bapak Adang Senjaya dan PP Pak Haji Ali Subandi. Adapun kali ini kami akan mempraktikkan coaching sesi 3 dengan coach Ibu Yayi Rahmawanti dan sebagai coachnya Bapak Damir. Kemudian pengamatnya saya, Teguh Sriwardana. Untuk selengkapnya mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yayi. Waalaikumsalam. Selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak. Mohon mengganggu waktunya sebentar, boleh? Boleh Pak, mangga silahkan. Saya ingin sharing, Bu. Mangga. Jadi gini, saya kan wali kelas 10 1 MIPA ya. Saya dapat laporan dari Ibu Nina, guru bahasa Inggris, bahwa ada 2 orang siswa kami, yaitu Andi dan Didi. Jadi Andi dan Didi ini setiap kali pelajaran Bu Nina bahasa Inggris itu mereka tidak masuk kelas. Jadi hadir sih di jam pertama, jam kedua, tapi pada saat jam ketiga dan keempat yang dilaku oleh Ibu Nina mereka tidak hadir, itulah. Atau kemana? Tapi menurut laporan teman-teman, mereka itu ada yang seringnya di kantin, di musola gitu ya. Jadi mereka nggak mengikuti pembelajaran yang Ibu Nina lakukan.
Seperti itu ya Pak ya masalahnya. Jadi mereka berdua ini selalu di jam-jam 3, jam 4 itu mulai keluar dari kelas ya Pak ya. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut ya Pak ya. Nah, tujuan apa harapan Bapak nih, tujuan kita dalam percakapan kita kali ini? Saya sengaja menemui Bu Yayi karena menurut saya Bu Yayi partner yang bisa saya ajak untuk berkeluh kesah yang mencari solusi. Harapan saya dalam pembicaraan kali ini saya mendapatkan pencerahan atau solusi bagaimana si Andi dan Didi ini bisa mengikuti pelajaran bahasa Inggris full ya dari awal sampai akhir, jadi nggak keluar dari pembelajaran itu. Dan barangkali juga mungkin pelajaran-pelajaran lain saya belum dapat laporan Ibu, jadi dapat laporan dari Ibu Lina aja baru. Harapan saya itu. Nah, sekarang kayak kalau Bapak bisa nilai kondisi anak Bapak itu, anak Ibu itu di skala 1 sampai 10. Sekarang mereka tuh berada di posisi berapa ya Pak? Kalau saya amati, karena ini sering sekali ya Bu ya, dari 5 pertemuan, yang baru 5 pertemuan itu 3 tidak hadir, alasan itu jadi kantin ataupun tempat yang tidak seharusnya, maka saya bisa nawarin skala 5 Bu. Skala 5, oh. Nah, mereka sekarang berada di skala 5. Nah, harapan Bapak nih, harapan Bapak mereka nanti berada di skala berapa Pak? Ya, harapan saya mereka bisa berada di skala 9 atau 10 ya. Artinya sisa pembelajaran yang akan datang itu full masuk semua gitu. Jadi nggak bolos-bolosan lagi. Gitu. Nah, sekarang mereka bolos-bolosan lagi ya Pak ya. Menurut Bapak nih, sebenarnya apa penyebab mereka suka bolos di jam-jam tertentu Pak? Pengamatan saya mungkin siswa itu bosan ya di dalam kelas atau tidak senang dengan pembelajaran di kelas, dan ini juga mungkin introspeksi untuk bahasa Inggrisnya, bagaimana mengajar atau memberikan materi di kelas ini dengan menarik sehingga siswa bisa memiliki rasa senang dan bahagia. Namun saya juga belum mendapatkan laporan dari guru yang lain apakah anak ini juga melakukan hal yang sama. Sementara asumsi saya siswa tersebut memang tidak senang atau bosan dengan pelajaran bahasa Inggris gitu. Jadi mungkin mereka nggak senang ya Pak ya dengan pelajaran bahasa Inggris itu. Nah, menurut Bapak nih ya, kira-kira apa solusi supaya mereka itu yang tadinya bosan, tidak senang, akhirnya menjadi senang terhadap pelajaran bahasa Inggris? Yang pertama, saya sebagai wali kelas mungkin akan satu ya memanggil siswa tersebut ya di istirahat atau setelah KBM. Saya ingin mengetahui secara detail apa masalahnya atau apa alasannya mengapa Didi dan Andi ini setiap kali pelajaran bahasa Inggris keluar tidak mengikuti pelajaran yang diampu oleh Ibu Nina. Yang kedua, saya juga akan memanggil teman-temannya, barangkali 2 atau 3 teman-teman mereka itu punya pandangan lain kenapa si Andi dan Didi ini keluar. Yang ketiga, saya ingin konsultasi juga dengan Ibu Nina yang sebagai guru bahasa Inggris ya, apakah Bu Nina ini pembelajaran yang menyenangkan, Bu Nina ini pembelajarannya enjoy atau tidak. Nah, yang terakhir, saya akan berkonsultasi nih kalau dengan Bapak Kepala Sekolah ya, termasuk juga yang keempatnya saya akan berkonsultasi dengan guru BPBK yang mengakui, dan yang terakhir kalau solusi BPBK maka saya juga akan memanggil orang tua untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh saya sebagai wali kelas terhadap 2 anak itu. Ya, bagus banget ya Pak ya, semua mulai dari kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, guru BEPA, guru BP, sampai ke orang tua semuanya dilibatkan ya Pak ya. Nah, kira-kira nih ya Pak ya,
untuk bisa melaksanakan rencana aksi Bapak gitu ya. Kira-kira apa saja hambatan yang akan nanti Bapak hadapi gitu. Lalu kemudian bagaimana cara Bapak untuk mengatasi hambatan tersebut? Iya. Hambatannya yang pertama waktu ya, waktu. Nah, mungkin saya harus bisa memanajer waktu kapan itu dilaksanakan. Saya punya rencananya. Ini kan tanggal berapa ya? 17. Berarti tanggal 19-nya saya bisa itu untuk waktu ya hambatan. Yang kedua, siswa tersebut mau atau tidak mau dipanggil oleh kami. Yang ketiga, mungkin pandangan orang tua hambatan. Mungkin saja orang tua punya pandangan bahwa anak saya itu baik, dan ketika dipanggil asosiasinya dengan negatif. Nah, itu juga saya harus memberikan pengertian kepada orang tua bahwa anak yang dipanggil itu bukan hanya melulu masalah siswa yang bermasalah, tapi siswa yang butuh perhatian, butuh solusi, butuh manajemen pembelajaran juga harus orang tuanya akan saya panggil gitu. Ya, bagus ya Pak ya, solusi yang tadi Bapak ungkapkan tadi. Terus kemudian gini Pak, kira-kira nih butuh berapa lama Pak untuk Bapak untuk melaksanakan rencana aksi itu? Untuk masalah si Andi dan Dede ini saya hanya butuh 3 hari lah, 3 hari dalam hal ini 4 solusi itu ya. Kalau solusi yang pertama sudah selesai mungkin yaitu memanggil siswa, dan siswa itu sudah berubah, sudah mengerti, ini sudah bisa mengikuti. Mungkin solusi yang memanggil orang tua, memanggil berkonsultasi dengan guru BPBK sudah tidak diperlukan lagi. Jadi mungkin saya butuh hanya 1 harian lah untuk menangani masalah Didi dan Andi ini. Nah, kalau untuk solusi gini Pak, tadi kan salah satu di rencana aksi Bapak juga kan mau berbicara dengan guru mata pelajarannya ya, bahasa Inggris. Dikhawatirkan mereka itu tidak menyenangi atau bosan terhadap pembelajarannya. Nah, dan itu bagaimana Bapak untuk melakukan komunikasi dengan guru mata pelajarannya itu? Oh ya, saya akan berbicara dari hati ke hati ya dengan Ibu Ina. Saya ingin tahu seperti apa pembelajarannya, seperti apa materinya, dan kalau bisa Ibu Ina juga nanti kita libatkan. Kalau memang iya pembelajaran itu membosankan, pembelajaran itu tidak menarik, mungkin pihak sekolah, saya minta ke pihak sekolah dalam hal ini lokasi kurikulum di awal atau di awal pembelajaran untuk mengadakan semacam workshop atau pembelajaran berbasis teknologi untuk melibatkan penggunaan teknologi IT di dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran itu menyenangkan bagi siswa, mempermudah bagi guru juga. Gitu. Nah, oke, bagus sekali ya Pak ya, melakukan workshop ya, melakukan pembelajaran berbasis IT supaya anak-anak itu semakin lebih tertantang dan menarik juga ya Pak ya. Nah, sekarang gini nih Pak, kira-kira nih Pak, ada nggak ya orang atau teman yang kira-kira bisa membantu Bapak dalam melaksanakan rencana aksi itu? Ada lah, kebetulan saya sendiri yang akan menjadi pencetusnya ya untuk untuk menyelesaikan masalah di Didi. Untuk saya juga nanti minta bantuannya Ibu Nina sebagai guru bahasa Inggris untuk menyelesaikan masalah di Didi, dan nanti kalau ada pembelajaran yang mengadakan IHT dan sejenisnya, mungkin saya akan minta bantuan dari Bapak Kepala Sekolah dan tim dari lokasi kurikulum, supaya itu bukan hanya masalah di dan Didi, mungkin siswa lain juga ada lah ya, guru lain juga mungkin ada yang butuh materi itu gitu. Ya Pak, sekarang tadi sudah bicara siapa yang membantu untuk melaksanakan rencana aksi itu. Sekarang siapa yang bisa untuk bertanggung jawab terhadap untuk menjamin komitmen rencana aksi itu tetap terus terlaksana? Yang bertanggung jawab tentu saya sebagai wali kelas, tentu ya.
Bu, saya sebagai wali kelas, khususnya dalam lingkup kecil kelas, kesuksesan pembelajaran di kelas dari mata pelajaran manapun, saya yang bertanggung jawab. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu guru mapel itu juga komitmen mereka untuk memberikan pelayanan, pengajaran yang menyenangkan bagi siswa-siswinya. Itu dua orang ini, kedua pihak ini yang sangat bertanggung jawab. Tentunya dari dua pihak itu juga ada pihak yang lain seperti orang tua, siswa, kepala sekolah dan stakeholder yang di bawahnya. Tapi yang jelas bahwa saya yang berkomitmen penuh dengan Bapak Ibu guru Bapak Ibu guru mapel. Ya, benar ya Pak ya, bagus banget tadi apa yang Bapak utarakan. Memang pendidikan anak itu bukan cuma tugas wali kelasnya aja ya, bukan cuma tugas dari guru mata pelajarannya juga, tapi orang tua, kepala sekolah, semuanya harus dilibatkan dalam pendidikan anak. Nah sekarang nih, dari pembicaraan kita kali ini nih Pak, apa yang udah Bapak rasakan dan udah apa yang Bapak rasakan sekarang yang udah Bapak dapatkan? Iya, awalnya saya bingung ini. Kayak saya wali kelas baru pertama kali, Bu ya, Ibu kan senior. Jadi saya memberanikan diri ke Ibu untuk berkonsultasi, sharing pendapat tentang masalah-masalah yang kita hadapi sebagai wali kelas. Dan alhamdulillah setelah bertukar pikiran dengan Ibu, saya punya pikiran yang lebih fresh, yang lebih terbuka. Kemudian juga solusi-solusi yang tadi yang saya ragukan tadinya saya belum berani, tapi saya minta penguatan ke Ibu. Ternyata Ibu juga mengiyakan atau memberikan lampu hijau ya, sehingga saya makin berani atau makin mampu untuk melaksanakan solusi-solusi yang sebelumnya memang masih terpendam. Ya, alhamdulillah ya Pak, kalau udah Bapak udah bisa menemukan solusinya. Tapi kalau saya senior itu kita sama-sama Pak, kita itu sama-sama pendidik, tidak ada senior dan junior ya Pak ya. Semuanya itu selalu berproses. Saya juga mungkin bisa belajar dari Bapak, dari kasus-kasus. Mungkin suatu saat saya akan mengalami hal yang sama seperti itu. Saling berbagi saja. Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih juga mau menampung pikiran saya, mau berkeluh kesah tentang masalah yang saya hadapi. Terima kasih, mohon maaf waktunya mengganggu. Oh, tidak apa-apa Pak. Harusnya sekarang Ibu sudah di rumah, sudah bersama keluarga ya, tapi sekarang udah jam 4.30-an masih ada di sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Pada praktik coaching sesi 3 tadi antara Bu Yayi Rahmawanti dan Pak Damir luar biasa. Secara keseluruhan sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching alur Tirta ya. Kemudian sudah ada kemitraan yang bagus, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Selaku pengamat saya akan secara umum menyampaikan review berkaitan dengan kegiatan praktik coaching tadi. Untuk prasupervisi antara coaching dan coach sudah sangat bagus. Kemudian sudah menanyakan kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan, kemudian kompetensi spesifiknya, dan indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh coaching. Kemudian untuk observasi, catatan yang terlihat terdengar saat CGP melakukan praktik tadi adalah antara coach dan coaching ada kemitraan proses kreatif yang sangat luar biasa. Jadi tidak ada penekanan satu dengan yang lain, prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Kemudian pasca percakapan tadi yang ditanyakan oleh coach kepada coaching sudah sesuai dengan prinsip alur Tirta, yaitu menanyakan indikator ketercapaian, kemudian tanpa asumsi-asumsi dari salah satu dari kedua pihak,
Kemudian sudah menanyakan apa yang akan dikembangkan. Jadi secara keseluruhan praktek coaching sesi 3 ini sudah sesuai dengan prinsip coaching alur Tirta. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.